Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak peserta pelatihan diklat daring pembuatan video berbasis smartphone. Hari ini kita akan melaksanakan pikon kelas pertama. Setelah kemarin pembukaan keseluruhan kelas, sekarang pikon yang kedua atau yang pertama untuk kelas. Pada pagi ini telah hadir Bapak Wisnu. Jadi kalau kemarin baru belum tak bertanya ya, ketika pembukaan mungkin sudah tahu. Sekarang Pak Wisnu sudah hadir. Untuk itu saya persilahkan Pak Wisnu untuk memulai kelas ini. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak, apa kabarnya? Pagi. Ibu dan Bapak, sebelum ini saya pengen kenalan dulu ya. Kemarin nggak sempat kenalan waktu pembukaan mah. Sebentar, Ibu Agustina yang mana ya? Saya Pak. Sebentar Bu Agustina, ngacung teh mana? Ini ya? Oh ini Bu Agustina dari SLB 2 Makassar ya Bu Agustina? Iya Pak. Iya dari SLB 2. Mengajar apa Bu Agustina? Iya Pak. Mengajar apa di sekolahnya? Kelas 1. Oh, otistik? Oke. Bu Ana Arum? Saya Pak. Mana? Saya Pak yang... Oke, Bu Ana. Oh ini tuh Bu Ana. Selamat pagi. Pagi Bu Ana. Dari Dharma Wanita Sogaten ini di mana Bu? Di Kota Madiun, pinggiran Kota Madiun. Di Madiun. Salam kenal ya Bu ya. Ya, salam kenal kembali. Oke. Terus Pak Andrian Rizky. Hadir Pak. Andrian Rizky. Hadir Pak. Oh ini nih. Wah gagah juga nih Pak Andrian nih. Ini SLB Negeri Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang tuh? Lampung Pak, di Lampung. Oh iya Lampung ya. Pak Andrian dari Lampung. Terus Angga Maulid. Ibu atau Bapak ini? Saya tahu salah nih. Angga Maulid belum ada kali ya? Belum masuk Pak Wisnu. Oh iya belum masuk. Terus Bu Betri udah ada nih. Bu Betri yang mana ya? Oh ini Bu Cucu. Saya akan titik S-nya dulu. Bu Betri, oh ini Bu Betri. Assalamualaikum Bu Betri. Kabarnya? Salam kenal Bu Betri ya. Ibu Cucu Cunaya. Selamat siang Pak semuanya. Selamat siang Bu Cucu, salam kenal. Bu Cucu dari TKIT Al-Farabi. Al-Farabi di mana Ibu Cucu? Kuningan. Gimana? Ya, Jawa Barat. Barat. Di Kuningan di mana? Kuningan, Jawa Barat. Enggak, maksudnya tadi saya kurang kedengar Kuningan atau apa gitu. Ibu Enik Purwanti. Oh ini Bu Enik. Salam kenal Bu Enik. Bu Enik dari SDLB SDLB Dharma Wanita ya. Parewo Makassar nih. Cantik sekali teman-teman, ternyata. Ya. Oke, kurang kedengaran, nggak apa-apa. Salam kenal ya Bu Enik ya. Pak Fajar Rizky. Fajar belum ada kali ya? Belum masuk Pak. Fajar belum masuk. Fajar belum masuk. Ya. Terus Bu Heli
Dania. Iya Pak, salam kenal. Assalamualaikum Bu Heli. Salam kenal. Salam. Bu Heli dari TK Dharma Wanita Persatuan Tanjungan. Nangdi Ya. di mana ini? Gresik Pak, Jawa Timur. Oh, Gresik, Jawa Timur. Iya. Salam kenal ya Pak. Salam kenal Bu Heli. Ya, sama-sama. Bu Iba Sulistiani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar saya lagi ini dia. Nyari gambar di situ. Assalamualaikum Bu Iba. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Bu Iba dari TK Siwi Penny Rahayu ya? Ya, Madiun. Madiun. Tadi ada yang dari Madiun juga toh? Ya, 2 Pak. Bu Ana Arum ya? Ya. Oke deh Madiun berarti ada dua orang. Terus Bu Jumaturah, Mak. Bu Juma. Bu Juma, Assalamualaikum. Masih di mute. Bu Juma dari TKN Pembina Pulau Punjung. Ini. Pulau Punjung ini di Saya Oke, salam kenal Bu Juma. Kemudian ada Bu Mardia. Bu Mardia belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Bu Mardia belum datang. Pak Marwan Sudah masuk, Pak. Pak Wisnu udah masuk. Bu Mardia. Oh. Udah ada. Udah ada. Udah ada. Mana Bu Mardia? Saya nggak ngelihat namanya sih. Bu Mardia. Oke, nggak apa-apa. Pak Marwanto. Ini Pak Marwanto. Oh, iya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Marwanto. Pak Marwanto dari SLB ABCD ya? Mengajar Ya, Pak. murid tunanetra ya Pak ya? Iya, tunanetra, Pak. Iya, saya kemarin, waduh, tunanetra. Dikasih video bagaimana juga ini kan? Tapi bisa juga untuk nanti yang Pak. Oke ya, siap lah. Karena memang pembelajaran kita tentang video soalnya, bukan media yang lain gitu ya Pak ya? Iya. Oke, terus Pak Muhammad Amir. Pak Muhammad Amir. Oh ini dah Pak Muhammad. Di unmute dulu kayaknya. Assalamualaikum Pak Muhammad. Iya, halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, Iya. bisa ketemuan nih Pak Muhammad. Pak Iya, Muhammad Pak. dari PT PKLK SLB 2 SLBN 2 Makassar. Iya, SLB Negeri 2 Makassar. Bakar ya Pak Makassar. Baji. Ada 2 orang juga, Pak. Dari 3 orang dari Makassar. Oh, Makassar ya tadi si Ibu Agustina, Pak Iya. Muhammad, 3 orang Pak dari Makassar. sama Pak Bu Yudit mungkin ya? Ada sebentar selanjutnya itu, Pak. Belum ada ya selanjutnya. Iya, ada dari. Iya. Pak Putu Vika nih yang disebut Ibu kemarin sama saya. Protes. Pak Putu, Ya, Pak. selamat pagi. Pak Putu, Pak Wisnu. bulan yang baik ini. Bulan Ya, Pak. Pak Putu mengajar apa Pak Putu? Saya ngajar bahasa Inggris, Pak. Di SLB apa ini? Negeri 2 Buleleng, Pak. Oke. Siap. Kenalnya Pak Putu. Lalu Bu Rosida. Bu Rosida belum ada kayaknya ya? Ada, Pak. Ada Pak. Iya Pak. Ada, Pak. Terhalang sama gambar saya sendiri Bu Rosida. Iya Pak. Cari ini ya namanya. Assalamualaikum Bu Rosida dari Terus SMP yang lainnya. Bunda. Iya Pak. Waalaikumsalam. Autis Bunda ini di mana Bu? Di Makassar Pak. Ini satu lagi Makassar Pak. Iya. Bertiga dari Makassar Pak. 3 ya. SLB. Nah, dia dengan Ibu Agustina sama Pak Muhammad Amir. Oke, makasih dari SLB semuanya ya. Iya, iya Pak. Kenal Bu Rosida. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Seli. Ini dia Bu Seli.
Assalamualaikum Bu Seli. Sini di sana ada kalau Waalaikumsalam Pak Wisnu. Iya Bu Seli dari TK Negeri Pembina Pangkalan Pur. Pangkalan apa ini? Pangkalan Kuras, Pelalawan Riau. Oh dari Riau, Bu Seli. Assalamualaikum, salam kenal sama orang Riau. Salam kenal kembali Iya, Pak oh, Ijun. saya belum pernah ke Riau. Itu kan yang belum saya pernah. Lalu Bu Sulistianingsih. Waalaikumsalam. Saya dari Sleman. Sleman, TKIT Bakti Insani. Salam kenal ya Bu Sulis. Ya, salam kenal Mbak Wisnu, sama teman-teman semua. Bu Aswatun Hasanah. Ini saya tahu nih dari Timika ini. Sebelah mana ya? Ini dia. Wah, ini orang timur nih. Timika nih. Jawa Timur aslinya. Jawa Timur di timur ini. Iya. Dari TK Negeri Mitra Kencana. Iya, Pak. Mitra Muridnya Kencana. sebagian anak Papua asli. Gimana? Muridnya sebagian anak Papua asli, Pak. Oh iya. Mitra Kencana itu dekat Kuala Kencana, beda? Beda, Pak. Beda. Kalau Mitra Kencana itu dekat SP, daerah Trans. Kalau Kuala Kencana kan yang di sana itu. Oke. 1, 2, 3. SP 4. Saya di SP 4. Salam kenal ya Bu Astun ya. Iya, salam kenal juga, Bapak. Ya. Bu Yudit. Ini nih satu lagi nih. Iya Pak. Ini. Waduh, nggak ada ininya ya. Iya Pak. Bu Yudit dari SLB Negeri 2 Buleleng. Berarti satu ini dengan putus ya, Bu Yudit ya? Oke. Salam kenal ya Bu Yudit ya. Iya Pak Wisnu. Terima kasih. Ya. Ibu Bapak Wisnu, mohon maaf, ini katanya Pak Angga ada rapat dulu di sekolah katanya. Oh gitu. Iya, kemudian Ibu Mardia ada gangguan di audionya. Oh, barusan masuk keluar lagi tuh ya? Tapi ada sih Bu. Oh, Pak Angga sudah masuk ya? Oh, Pak Angga nggak jadi rapat? Sepertinya masuk tapi barusan ada sih, tapi keluar lagi. Sepertinya ada. Bu Mardia ada ini? Ya, Bu Mardia juga ada. Oh, iya. Pak Angga juga ada. Mungkin sambil rapat ikut juga Pak. Ya, silakan Pak. Siap. Selamat rapat Pak Angga. Baik, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, alhamdulillah e-training sudah bisa diakses kembali ya. Dan itu tadi subuh saya lihat. Alhamdulillah sudah diakses. Terus tadi sih beberapa sudah ada yang mengirimkan tugasnya. Nggak apa-apa sih ya kalau bisa hari ini dikirimkan. Mungkin sedikit ini dulu ya, review dulu tentang tugas kemarin naskah. Kebetulan saya sedang membuka yang punya siapa nih. Sebentar. Ini nih. Naskah Bu Mardiah. Bu Mardiah ini membuat topiknya tanaman buah, judulnya cara membuat sate buah. Waduh, bulan puasa bikin sate nih. Dilihat dari ininya, ini sudah sangat bagus, Ibu. Sinopsisnya video ini berisi tentang pengenalan macam-macam buah. Ada buah naga, buah pepaya, buah jambu biji, buah mangga, pengenalan bentuk, dan segala macamnya. Terus visualnya, guru duduk di kursi, dan sebagainya. Audionya seperti ini. Ini perlu saya tampilkan nggak ya? Saya tampilkan aja ya. Biar teman-teman melihat juga, cuma ngelihat saya bicara doang, ngelihat apaan lagi. Share content. Share content screen. Biasanya saya nggak screen sih. Review. Share. Oke.
Gak apa-apa ya ini kan karena setiap orang akan berbeda-beda nanti ininya. Ini saya buka yang kelihatan toh? Tapi kelihatannya takut kecil, saya giniin dulu aja deh. Belum kelihatan. Oh, belum? Belum. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Yang sudah. Ya, mantap Pak. Ya, kelihatan Sudah, Pak. Ini ya, saya kelihatannya besar sekarang. Ini dari Bu Mardiah ya, tentang naskah tentang tanaman buah. Ini sudah bagus, sangat bagus. Nah, di sini visualnya guru sedang duduk di kursi, ada beda berisi buah-buahan. Terus audionya menyapa, Assalamualaikum. Ya, seperti itu. Biasanya sih kalau di dalam video ada bumper ya namanya, saya istilahnya itu seperti video perkenalan, seperti gambar perkenalan atau gambar ketika menyatakan judul gitu, pas ketika masuk set keluar judul atau enggak tang ting tang ting tang judul gitu ya. Nah mungkin bisa dipikirkan juga Bu Mardiah untuk menambahkan judulnya di sini. Kalau ini kan kalau saya melihat naskahnya, Ibu langsung masuk gitu ya. Belum tahu ini si videonya tentang judulnya tentang apa gitu. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk memasukkan itu. Ini udah sangat bagus, tinggal diinikan. Terus mungkin kalau misalnya, ini kan untuk anak TK ya, anak-anak TK, saya sarankan sih ketika pas masuk, itu dikasih musik-musik yang ceria Ibu. Musik-musik yang untuk anak gitu kan, jadi udah banyakin musik lah. Tapi ketika misalnya Ibu sedang menerangkan, terus di backgroundnya ada musik juga, disesuaikan background musik jangan terlalu besar nantinya, tapi background Ibu yang harus yang harus lebih keras gitu suaranya. Oke, ini yang punya Bu Mardiah. Terus yang kok mati? Oh, tadi saya salah. Ibu Betri saya kebetulan barusan saya download juga. Bu Betri ceritanya tentang membuat alat komunikasi sederhana ya. Ini membuat megafon dari kertas. Ini buat anak TK juga ya? Oke, sasarannya anak TK. Nah, ini ada visual pembukaan dengan menampilkan judul dari video. Nah, seperti ini nih. Jadi keluar judul dulu, nanti ada suara host, membuat megafon dari kertas. Kayaknya gitu ya. Teng teng teng, nah, kan seperti itu yang keluar Doraemon, gitu. Terus masuklah host sedang duduk di lantai beralaskan tikar. Di depan host ada meja kecil dengan background tembok. Pengambilan gambar lurus terhadap host, ya. Pengambilan lurus terhadap host. Oke, nanti kita lihat ini ya. Ada teknik-teknik pengambilan gambar. Saya akan jelaskan sekarang. Baru keluar suara host. Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Petri. Oke, siap. Oh, sangat bagus, udah bagus. Iya, host sedang duduk di lantai tikar, sudah keren banget ini semuanya. Tapi nanti mungkin diperhatikan ya Bu, antara background musik dengan suara host, pas ketika menerangkan musiknya dikecilin gitu ya. Oke. Udah sangat bagus. Nah, termasuk durasinya nih, 5 menit 10 detik diperkirakan segini. Kalaupun misalnya miss dari naskah, lebih dikit, kurang dikit, nggak masalah. Yang penting secara garis besar ini bisa masuk kepada naskah. Oke, terus saya download lagi dulu ya. Pak Andrian Rizky ini sudah ngirim juga nih. Pak Andrian, kita coba lihat buka. Nah ini yang kemarin Pak yang nanya tentang ini Pak Andrian, karena
apa anaknya itu berbeda-beda ininya ya, Karakternya, Pak. karakternya Enggi. Nah gini, ini buat semuanya juga nih, buat semuanya juga. Kita kan, saya kepikiran begini, kita kan sedang membuat video untuk anak didik kita sekarang nih, bukan membuat video juga untuk anak didik yang lain, atau misalnya anak didik yang akan datang. Nah, ada bagusnya pas ketika membuat video kita sapa anak-anak kita. Misalnya gini, halo, ketemu lagi dengan Bu Petri. Mira, apa kabarnya? Dina, apa kabarnya? Aduh, Ibu kangen, gitu kan. Karena melihat seperti ini, kemarin tuh ada fenomena, TVRI kan membuat video banyak, tapi anaknya bosen. Terus anaknya tuh udah males melihat videonya gitu. Mungkin tidak ada interaksi antara video dengan anak, atau tidak ada interaksi antara host dengan anak kita. Nah, saya sarankan kita buat video seperti itu, karena sasaran kita adalah anak-anak kita yang saat ini, dan masanya masa COVID, terus kita sapa anak kita. Mungkin dia akan senang melihat video kita. Terus ungkapkan rasa kangen kita, misalnya, saya udah lama nggak ketemu sama Mira, saya udah lama kita kangen, kapannya ketemu lagi ya, sambil terus bisa aja berdoa. Kita sama-sama berdoa ya, semoga masa COVID ini selesai dan kita ketemu lagi dan kita main bersama lagi di sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Kita sapa temannya, anak-anak kita. Jadi ada interaktif gitu, ada interaksi antara kita sebagai host dengan anak kita. Saya rasa itu akan menarik. Anak kita merasa disapa jadinya melihat videonya. Nah, termasuk ini yang punya Pak Andrian juga. Kemarin gimana caranya, misalnya saya membuat video nih tentang Penjas ya, Pak Andrian itu dari Penjas, tapi karakteristik anak-anak kita tuh berbeda. Mungkin saja yang saya bayangkan materinya sama, tetapi untuk penerapan ke anak-anak berbeda gitu ya, karena beda karakter ya. Iya, Pak. Nah, bisa saja seperti itu, Pak. Misalnya materinya satu, jadi kita bikin satu video. Tetapi ketika kita sampaikan ke anak yang satu, karena karakternya beda, terus kita sapa anaknya. Misalnya, siapa? Arif nanti gerakannya seperti ini ya, misalnya seperti itu. Karena mungkin berbeda dengan gerakan yang ke anak yang satunya gitu ya, Pak ya, kebayangan saya. Iya, Pak. Nah, gitu. Kita sapa anaknya. Jadi tidak membuat satu video secara umum, tapi kita kan sasarannya untuk membuat video buat anak kita loh, gitu kan. Buat siswa-siswa kita loh di sekolah, gitu kan. Kita sapa anaknya, terus tadi misalnya untuk Arif seperti ini, untuk Denny seperti ini, nanti gerakannya ya. Nah, mungkin bisa dibuat begitu, Pak Arif, kebayang nggak nih? Siapa? Oke. Kalau kebayang, ya mudah-mudahan penjelasan saya kebayang juga, karena saya kan berusaha memahami materi yang Pak Arif berikan untuk masalah Penjas ini ya, gitu. Melakukan lompat depan ke belakang, lompat kanan kiri, jumping jack. Nah, mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Nah, kita sapa biar anaknya suka juga dengan video yang kita ini, tidak monoton gitu. Kita interaksi dengan anak kita. Mungkin nanti Bu itu juga ya, buat semuanya lah, buat semuanya saya sarankan seperti itu. Oke. Video ini tutorial bagaimana memaksimalkan gerakan tangan dan kaki pada siswa SLBN Tulang Bawang Barat. Oke. Sangat bagus ini semuanya. Menampilkan judul video yang disampaikan, memaksimalkan gerak tangan dan kaki. Nah, seperti ini. Oke, tujuannya ada. Iya. Oke. Bagus, sangat bagus. Terus tadi mungkin ya Pak ya disapa anak-anaknya Ya, Pak. untuk dinas kantor ini di video-videonya biar interaktif. Siapa? Oke, makasih. Terus saya buka sekarang yang punya Pak Andrian sudah. Pak Muhammad Amir. Pak Muhammad Amir. Mengenal keberagaman tumbuhan. Iya, tumbuhan, Pak. Oke, Pak Muhammad ya. Iya,
Iya, iya, Pak. Untuk anak SLB, Untuk anak SLB kelas 7, kelas SMP kelas 1 ya. SMP. SLB-nya SMP apa, Pak? Iya, AB. SLB negeri C. C. Iya, Tunagrahita. Oh, oke. Untuk kelas SMP, Pak. SMP ya. Iya, iya. Oke. Karena saya sesuaikan RPP-nya dulu, Pak. Kan biasa kita pakai SD, tapi saya kasih ke SMP saja. Betul, 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 betul. Iya. Jenis dan fungsi akar, jenis dan fungsi batang, jenis dan fungsi daun. Oh, sudah sangat bagus. Opening dengan tulisan animasi, logo Kemdikbud. Oh iya, saya punya sih ini bumpernya, nanti saya sharing lah. Kalau misalnya ingin dipakai ya. Tapi jangan deh, jangan. Nanti malah pakai semua ya. Wah, ini dari semua aja. Palingnya, Pak. Ini biar kreasi bapak-bapak juga lah. Nanti kalau sudah selesai baru saya kasih ada bumper. Oh iya, siap, Pak. Iya. Ya, harus mengucapkan salam, menyampaikan topik pembelajaran. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Amir Iska. Ini kayaknya untuk semuanya ya. Untuk semuanya. Semuanya kayak saya kemarin baru tahu. Langsung nggak apa-apa. Ya, kayak disiapkan untuk semua. mungkin nanti sapaannya buat anak-anak kita aja ya Pak ya. Buat anak kita di ini, kan kita judulnya kan membuat video pembelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran di masa COVID. Berarti memfasilitasi pembelajaran siapa? Pembelajaran kita. Ya, di kelas masing-masing begitu, Pak. Masing-masing ya, anak-anak kita, kelas kita terus ya seperti tadi lah. Jadi pas di sini memperkenalkan dirinya ya, nggak usah memperkenalkan diri kan, anaknya sudah tahu ke Bapak ya. Iya, Pak. Saya juga nggak tahu tuh kemarin. Ini untuk kelas atau untuk umum begitu, Pak? Untuk kelas lah ya, untuk kelas Bapak. Jadi kita bisa sama anak-anaknya di sini. Oke, host menjelaskan pengertian tumbuhan. Ada yang tahu apa sih tumbuhan? Oh iya, siap. Ini karena untuk anak-anak tunagrahita. Ya, tunagrahita dengan nanti videonya juga saya tampilkan begitu, Pak, sambil pindah-pindah begitu. Bisa. Ayo anakku, kita bahas lagi ya. Ini apa? Akar. Yang kedua jenisnya akar. Oh, siap. Ya. Dan fokusnya ke jenis akar, fungsi bagian tumbuhan saja, Pak. Saya enggak ini cara merawatnya, struktur pertumbuhannya enggak. Saya fokus di jenis dan fungsinya saja, Pak. Oh, siap. Ya, jadi karena mungkin ya pertemuan lain lagi begitu, Pak, rencananya. Betul. Ya. Zoom in. Oh, ini Pak Ahmad sudah pakai ini, zoom in, logo gitu. Iya. Itu saya lihat dia keterangannya. Kalau misalnya pada saat berbicara apa yang diperlihatkan di situ, apa yang ditayangkan, apakah di tumbuhannya atau di hostnya, begitu saya. Oh iya, video slide gitu. Nah, Pak Muhammad, ini karena Pak Muhammad udah bikin zoom kayak gini aja ya, udah bikin ada istilah-istilah ini. Menulis zoom in itu nanti ada di kolom visual. Di visual ya, Pak? Jadi misalnya zoom, bukan zoom in. Kalau zoom in itu dari gede gitu, nah, gitu ini ya. Kalau zoom, emang zoom itu bergerak. Itu dari ke belakang. Di visual ya. Ya, oh di bawah penjelasan, Pak, di kolom visual. Nah, seperti yang ada pada pohon. Suara siapa? Ya. Suaranya enggak kedengaran, Pak. Oke, sudah di mute. Tadi ada suara ini. Apa suara dari Pak Muhammad sendiri ini? Iya, halo. Ya, sudah jelas, Pak. Tadi
Ada yang anu juga, ada yang lembut juga. Ya, jadi Ya itu saya, iya Pak. jadi Zoom ini masukin di kolom visual. Nah, misalnya ketika host menayangkan bagian-bagian nyata, nah kameranya apa? Kameranya zoom. Atau kameranya apa? Kameranya close up, misalnya gitu. Oh iya yang ngerti Pak. Ini Di bawah. ini Iya kayak ini karena Pak Muhammad sudah masukin keterangan ini Zoom, tapi saya meluruskan saja ini biar masuk di kolom visual. Untuk yang lainnya, nggak apa-apa kan kita kemarin sudah sepakat tidak membahas yang namanya istilah ini ya, karena pusing nanti. iya. Oke. Nah, Saya juga pusing. Itu Mas. video Keterangannya saya nggak tahu isi apa, jadi itu saya isi di situ. Nah, kalau video scribe artinya apa? Video scribe ini aplikasi yang buat Oke. tulisan yang pakai animasi begitu Pak. Ya, berarti sepaham dengan saya. Jadi ada animasi yang ditampilkan ya. Iya, ada berupa penjelasan, ada berupa gambar yang Nah, ini pun nanti akan sama di visual. Video scribe-nya bagian yang mana? Ini video scribe bagian yang mana nantinya? di penjelasan yang detailnya Pak mengenai akar, batang, daun, dan bunga. Jadi dia di nomor 4. Semuanya itu jadi sambil di videoin nanunya tumbuhannya sambil dijelaskan juga, karena biasa tunagrahita kan susah kalau itu terus gambarnya yang dilihat Pak. Oh, jadi maksudnya gini, ini jenis akar akan keluar akar gitu. Ya, jenis-jenis akar akan keluar bentuk akarnya, gambar aslinya. Nah, mungkin di bagian daun ada video scribe menjelaskan seperti itu. Dia bentuk tulisan. Dia tidak dia tidak bentuk gambar lagi, Pak. Gitu. Nah, oke. Kalau gitu Pak Muhammad, ini misalnya ini dikasih ini lagi, dikasih contoh. Bentar. Ini kan. Jadi row-nya berbeda. Ini kasih, sorry jangan warna merah. Delete. Ya, nanti. Oh iya. Paham nggak? Jadi ada row ini, ada row baris baru begitu. Ini misalnya. Terus di visual, video scribe daun. Jadi kelihatan pas ketika menjelaskan daun, yang keluar adalah gambar apa. Terus misalnya mana nih? Batang ya. Ini fungsi batang ya di sini ya. Ada video scribe batang. Fungsi batang. Nah, fungsi batang itu kan baru audionya kan? Iya. Videonya nah, videonya misalnya video gambar batang. Atau misalnya tadi Pak Ahmad video scribe gambar batang. Jadi ketahuan antara audio menampilkan suara apa dan video menampilkan gambar apa. Iya, penempatannya begitu Pak ya. Apa yang dilihat, apa yang didengar begitu. Betul, apa yang dilihat, apa yang didengar itu harus ada. Nah, itu namanya naskah. Jadi nanti naskah visualnya keluarnya apa? Nah, ini nih visual. Visualnya gambar akar, ya. Iya. Nanti audionya Bapak menjelaskan tentang akar. Iya Pak, iya mengerti Pak. Gitu ya? Saya juga hendak tadi kemarin keterangannya saya mau isi apa ini. Oh iya, kalaupun nggak ada keterangan kosong aja nggak apa-apa. Nah, iya. Kalaupun misalnya seperti gini, keterangan itu bisa saja kita ngisi properti. Properti itu adalah alat dan bahan yang kita gunakan selama pembelajaran. Contoh nih, Bu Mardia, ada buah-buahan. Jadi propertinya buah-buahan, gitu kan, yang dibawa ketika merekam video. Itu bisa dibuat di dalam keterangan. Biar kita nggak ingat, biar kita nggak lupa gitu bahwa kita harus punya buah nanas. Pas ditulis buah nanas, nggak musim nanas, nyari nanas susah. Nah, kan bisa begitu, ya, Pak. Iya Pak. Untuk ini ya, iya Pak. Antara visual dan audio ini disesuaikan lagi. Iya, makasih Pak, makasih. Oke. Terus berikutnya Pak Vika, Pak Putu Vika, saya
Download dulu. Oke, Pak Putu Fika. Ya, Pak. Ya, mengajar bahasa Inggris ya, counting and color. Waduh. Ya, Pak. Berhitung dan warna, Pak. Berhitung dan warna. Ini SLB apa, Pak? C, Pak. Oh, C sama ya dengan Pak Muhammad tadi ya? Iya, Pak. Kebetulan siswanya siswa C, Pak. Siswa C ya? Iya. SMP kelas 8, Pak. SMP kelas 8. Iya. Oke, siap. Made mulai mengenal kita, Made melakukan ilustrasi ada di Oke, siap. Pembukaan visual ya. Good morning student, how are you today? Today we are about numbers, colors with me, Made Munju. Made Munju. Beda ya? Ya, itu nanti saya buatkan karakter satu, Pak. Jadi ya Siap. nanti karakternya pakai topeng, itu topengnya lucu, jadi bibirnya agak maju gitu, jadinya kalau bahasa Balinya tuh Munju namanya, Pak. Oh, iya. Okay. Biar tertarik muridnya, Pak. Let's siphon the treasure. 20 step to not join me counting the step. Oke? Siap. 1, 2, 3. Made Munju memulai mencari harta karunnya dengan memulai 20 langkah ke utara. Diikuti bersama dengan 20 langkah. Oke. Oke, now turn right. Oke, berarti ada 10 scene. 11 scene. Ya, siap. Bagus ini. Bagus sekali ini. No, nah, saya juga belum menerangkan ini ya ke Ibu dan Bapak. Ketika pengambilan gambar, di sini kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya apa? Ya, enggak. Berapa banyak scene yang akan kita ambil, Pak? Betul. Terus cara mengambil gambarnya pun diusahakan per scene. Jadi misalnya scene 5, Made Munju mulai mencari harta karunnya. Kita ambil gambar ini, ketika selesai, tak, berarti itu adalah scene yang kelima. Jadi jangan 2 scene kita ambil sekaligus. Scene 4 dan yang pertama menampilkan yang video scene 4 kita ambil dengan sekaligus video scene 5 gitu. Percaya deh ini akan pusing nanti pas ketika editing. Ini yang scene berapa ya saya gitu kan. Ini yang keberapa ya gitu. Ya, Pak, benar, Pak. Tapi pas ketika satu-satu kita udah paham, pas ketika menjambungkan nanti ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, itu tinggal sambung-sambung. Gitu. Ya, itu kalau scene. Oke ya, Pak Made, ini sudah bagus. Bagus. Nanti saya ingin lihat juga ini hasilnya. Terus Pak Fika, Bu Uswah ini Bu Uswah. Ya, oke deh, sip. Tadi kan satu. Yang dari timur Bu Uswah saja ya, yang beda waktunya ya? Iya, Pak. Beda. Sama Makassar, ada Makassar. Makassar selisih 1 jam. Selisih 1 jam. Makassar ada sholat Jumat di masjid? Apa semuanya di rumah? Di rumah, Pak. Di Papua jam 12 sudah lockdown, tidak ada apapun. Di Polisi aja yang di jalan. Di Palu ada. Di sini. Oke. Iya. Kalau misalnya waktunya sholat Jumat, ditinggalkan saja ya Pak ya, kalau misalnya ini ya. Kalau memang sudah waktunya ya, tidak apa-apa. Di sini baru 10:30, Pak. Belum, masih lama. Ya siap, masih lama. Oke, ini yang Bu Uswah tentang penerapan konsep matematika di TK. Oh iya, konsep ganjil dan genap. Siap. Di TK ya. Ya. Yuk kita menyebutkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 10. Animasi dibuat dari aplikasi. Nah, ini seperti keterangan animasi. Oh ya, ini betul keterangan. Di sini visualnya animasi angka 1 sampai 10.
Terus keterangannya dibuat dari aplikasi. Oke. Mengenal konsep ganjil genap dengan animasi. Wah, ini udah pada ini juga ya, udah pada apa? Biasa membuat video ini sepertinya membuat animasi. Kepepet karena ini toh COVID ini, jadi kita mau nggak mau harus bikin. Iya, 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 iya. Oh, kalau gitu nanti saya akan tanya siapa yang sudah biasa dan siapa enggak nih. Ini angka 3, ada bulat 3, kita lingkari 2, kalau ada sisa. Mengenal konsep ganjil, sekarang kita lihat angka 4, ada kotak 4. Nah, ini akan diinikannya gimana, Bu, ditampilkannya? Jadi saya pakai PowerPoint, kemudian saya tampilkan per adegan begitu. Jadi ketika ada angka 4, ada kotak-kotak 4. Kemudian ketika dilingkari 22, anak-anak akan melihat ketika tidak ada sisa berarti bilangan itu genap, seperti itu. Jadi ada audionya saya, visualnya PowerPoint. Visualnya PowerPoint atau print ditayangkan seperti ini atau gimana? Kita bikin PowerPoint-nya dari aplikasi WPS, jadi bisa langsung dimasukkan di video. Berarti di sini visualnya visual PowerPoint ya? Iya, enggak saya tulis ya Pak ya. Kan jadi saya harus bertanya lagi. Oh iya. Iya, kalau misalnya tadi pagi Pak. Kalau dituliskan visual, misalnya presentasi PowerPoint yang menjelaskan angka 3 dan bulat 3. Terus sekarang ada angka 4 dan kotak 4. Nah, mungkin itu kan penjelasannya kan? Iya. Terus ada lingkaran. Nah, di sini dijelaskan di visualnya tentang animasi, ada tentang PowerPoint gitu. Terus nanti hostnya ada di mana? Pas PowerPoint sendiri? Iya. Atau bisa dibikin di aplikasi KineMaster itu kan juga bisa Pak. Bikin di situ pakai apa namanya, sisipan itu ada tulisan tangan, jadi kita bisa edit per adegan. Jadi seperti PowerPoint juga bisa. Ibu udah ahli KineMaster ya? Iya, ini kan cari ilmu lagi Pak, biar bisa ditambahkan yang lain-lain. Saya bikin. Oke deh, siap. Nah, mungkin dari ininya Bu ya, keterangan visual itu diterangkan seperti apa tadinya. Jadi, nah seperti bermain ganjil genap dengan gelas dan sendok. Nah, gelas sendoknya diapain? Oh, dijelaskan ya Pak. Jadi ini apa namanya? Kita ambil sendok 5, kayaknya saya tulis deh Pak, itu kita ambil sendok 5, kita masukkan setiap gelas isinya 2 sendok. Jadi ketika ada sendok yang tersisa berarti 5 itu bilangan ganjil begitu. Oke, berarti nanti di visualnya depan ada gelas 5 buah, ada sendok, sendoknya ada sendok 2 buah, ada gelas 2 buah. Gelasnya 2 buah, sendoknya 5. Setiap gelas kita isi 2 sendok. Apa namanya, ketika ada sisa berarti 5 itu bilangan ganjil begitu. Oke. Nah, ini itu yang diterangkan di visual. Jadi sendok 5, terus gelas 2, terus sendok gelas yang satu diisi 3, gelas yang satunya lagi diisi 2. Nah, itu yang dijelaskan di visual itu seperti itu, Bu Auswatun. Oke. Ya, siap, Pak. Jadi kalau di sini kan saya nggak kebayang, ini saya harus nanya lagi ke Bu Uswatun. Oke, ya nanti saya rapikan lagi Pak. Oke, sip. Terus ini yang tadi bagi saya buka sih. Sudah, saya rasa baru segitu ya. Ini Bu Sulis baru kirim kayaknya. Masih mau mulai ya Pak ya, dikoreksi. Ya, baru ngirim seperti ingin koreksi. Diri sendiri, ayo sikat gigi. Oke. Ini untuk TK ya pasti ya? Kebiasaan saja Pak. Karena kalau di rumah kan, kalau biar. Nah, guru tampil memperkenalkan diri nih. Berarti kan saya kebayang nih, berarti ibu datang, ting, gitu kan. Assalamualaikum. Nah, seperti itu kebayang. Terus visual gambar kartu anak laki-laki sedang makan coklat. Oke, es krim. Oke. Gambar kartunya pakai apa, Bu? Belum tahu, Pak.
Belum tahu. Mau apa? Ambil dari Oke. Ya, nanti dicari ya, Bu ya. ya. Untuk gambar kartunya. Karena kalau bikin sendiri bisa ini, Bu? Bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Kalau gitu cari di YouTube ada yang begini. Tapi ini harus edit lagi. Nah, ini dipikirkan juga, Ibu bisa nggak membuatnya gitu kan? Atau bisa nggak menampilkan? Nanti dilihat lagi kalau misalnya kira-kiranya sulit atau kurang memungkinkan, cari alternatif yang lain apa yang akan ditampilkan. Oh ya. Ya? Ya. Seperti itu. Nanti di aplikasi Filmoranya ada itu, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau di Filmoranya itu nanti hanya menampilkan gambar yang sudah jadi, yang sudah kita ambil. Karena semua video editing itu begitu, tidak rata-rata itu menggabungkan hasil-hasil yang sudah jadi, video-video yang sudah jadi. Tinggal kasih efek dan segalanya, tidak membuat animasi. Itu pakai aplikasi sendiri. Aplikasi sendiri ya. Ya, nanti dicoba ya, Pak ya, pakai ya. Bisa aja sih PowerPoint, tapi kalau misalnya Ibu ada gitu ininya, cuman gambar anak gitu doang. Tapi itu di luar, jadi pakai PowerPoint dulu, nanti dimasukin lagi ke ya, kalau PowerPoint nanti dicoba. Oke, instrumen suara lagu. Instrumen. Lagu anu aja, lagu itu kecil-kecil gitu lah, apa biar nggak sepi gitu loh, Pak. Ya, berarti nanti istilahnya BG aja ya, Bu ya. BG itu background. Oh, gitu. Iya. Misalnya gini, BG itu background. Iya. Musik. Istilahnya gini biasanya. Ini lebih banyak dimengerti. Oh, berarti ada musik di situ. Suara guru menjelaskan, ini suka makan makanan yang manis. Oh, oke, siap. Gitu mungkin ya. Ganti istilahnya. Gambar Adi di tempat tidur, gambar Ibu mengajak Adi menggosok gigi. Nah, ini bisa saja nggak usah animasi atau misalnya gambar saja kan bisa, Bu. Oh iya. Gambarnya itu Ibu bikin pakai PowerPoint. Iya. Misalnya, tapi ada suara Ibu yang menjelaskan. Adi seperti itu. Adi tidak menghiraukan nasihat Ibu. Adi gitu. Mama nggak dengar, Mas. Nah, kamu masuk ke sini. Terus nyari gambar gigi dimakan kuman. Nah, bisa saja cuman gambar saja. Iya, gambarnya. Tidak usah animasi. Animasi memang lumayan juga ini kalau belajar lagi dan tidak akan cukup seminggu. Ya, Pak, nanti pakai gambar. Ganti gambar aja ya. Ya. Nah, bagaimana caranya pause? Pause itu berarti berhenti dulu, terus anak biar yang di rumah kayak aktif gitu loh. Okay. Mereka jawab gitu. Bagaimana caranya? Terus anak-anak biar terpancing untuk jawab gitu. Iya nggak? Bisa. Nah, ini saya sarankan yang tadi saya katakan, kita sapa anak-anak kita. Jadi bisa saja pas gini. Bagaimana caranya Dio, Tina bisa jawab? Nah, kan anak-anak didik kita ya, Pak ya. Dia kan pas ketika melihat video merasa tersapa ya. Oh, bisa jawab gitu. Mungkin dia jawab. Siap, Pak, siap. Ya. Oke. Saya rasa mungkin itu Ibu Bapak yang saya akan tampilkan sekarang untuk tentang naskah yang kemarin. Saya harap bisa ketemu lah, bisa dapat konsepnya itu seperti apa. Nanti pun kalau misalnya yang lainnya saya akan tuliskan komentarnya di LMS ya, karena di sini saya kalau ini kelihatan nggak saya ngebuka LMS? Enggak ya? Sebentar. Enggak ya? Saya sharingnya yang ini. Saya sharing. Kalau ini kelihatan ya, saya ngebuka apa saja ya, semuanya. Ya Pak, sudah kelihatan Pak. Oke, nah, jadi nanti saya itu bisa
menambahkan komentar di sini. Misalnya Bu Mardia seperti apa, Bu Eti seperti apa. Jadi setiap ininya nanti akan saya inikan saja, yang lain itu di LMS ya. Nah, Ibu Bapak nanti bisa ngelihat langsung pas di LMS-nya. Nah, terus Pak Marwanto tadi bilang dikumpulkannya di folder pengumpulan tugas ya, Pak Marwanto ya. Di folder pengumpulan tugas dan LK di sini ya. Ini di pengumpulan tugas dan naskah. Saya harap yang naskah ini bisa hari ini dikirimkan. Jadi kita bisa jalan ke materi lainnya atau jalan ke aktivitas selanjutnya, Ibu dan Bapak. Ya, untuk naskah. Baik, lalu kemudian materi sekarang yaitu saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan video menggunakan smartphone. Ya, jadi naskah nanti sambil diperbaiki, terus saya akan menjelaskan tentang teknik ngambil gambarnya gitu ya, Pak. Sebentar. Ini dia. Oke. Teknik pengambilan gambar menggunakan smartphone. Tujuan pembelajaran kita, sesi pembelajaran kita nanti ada penjelasan tentang teknik dan istilah pengambilan gambar. Ini nanti saya akan memperkenalkan saja bagaimana beberapa pengambilan gambar. Termasuk di dalamnya bagaimana ada istilah-istilahnya. Yang kemarin sempat ditanyakan itu sama Bu Suatun. Ya, ada yang bertanya. Lalu pengambilan video dengan aplikasi open camera. Ini ada satu aplikasi yang sangat bagus ketika dalam pengambilan gambar. Namanya open camera. Ini nanti dicobalah open camera itu seperti apa. Karena aplikasi ini seperti upgrade dari aplikasi bawaan smartphone. Ya, terus nanti ada sesi tugas yang harus dikerjakan. Tujuannya adalah kita memahami teknik dan istilah di dalam pengambilan gambar, itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki keterampilan bagaimana mengambil gambar dengan smartphone. Yang ketiga, kita punya keterampilan menggunakan aplikasi open camera seperti apa. Ada tiga target di sini. Oke, ini beberapa teknik istilah pengambilan gambar dan video. Ya, ada istilah namanya ES, establishing shot. Adalah istilah pembuka dari suatu adegan, di mana memperlihatkan tempat dan waktu adegan itu berlangsung. Kalau misalnya suka lihat film-film, pas ketika mau pembukaan film, ada gambar dari atas gitu kan, memperlihatkan gedung-gedung gitu kan, memperlihatkan suasana kotanya, apa itu namanya establishing shot, gitu ya, ES namanya. Ibu Bapak tidak harus selalu ada IS ya, yang tadi naskah sudah bagus. Ini hanya saya memperkenalkan istilah-istilah ini saja ya, IS, misalnya gitu. Yang kedua, nah ini dia. Ada ELS, AWS, misalnya gitu. Extreme long shot atau extreme wide shot. Ini biasanya sama sih ininya. Pengambilan gambar dari jarak jauh, sangat jauh. Ini lebih untuk menonjolkan lingkungan di sekitar. Lalu ada yang namanya istilah pengambilan, belum ke sini. Saya mau ngegeser dulu videonya sebentar, Ibu dan Bapak. Biar oke, ya. Ini kelebihan ini. Sebentar. Ya, masih di sini ya. Ada istilah LS atau long shot atau wide shot. Jadi pengambilan gambarnya sama jarak jauh, tetapi objek yang akan diambil itu lebih jelas, lebih dekat. Lalu ada full shot. Full shot itu pengambilan gambar dari kepala sampai kaki.
mirip dengan long shot, tetapi hasil gambar itu lebih sempit gitu. Si lingkungan sekitarnya itu lebih terbatas kita kelihatannya. Full shot. Atas sama kaki. Terus ada medium full shot, MFS. Nah, MFS itu pengambilan gambar dari kepala sampai lutut. Istilahnya seperti itu. Ada lagi istilah medium shot. Ini mengambil gambar biasanya dari kepala sampai pinggul. Istilahnya medium shot. Lalu ada medium close up. Nah, medium close up itu lebih dekat, biasanya dari dada sampai muka gitu ya. Atau sedikit di bawah bahu, itu medium close up. Lalu ada close up. Close up itu dari leher, biasanya udah lebih gede lagi. Terus ada extreme close up, SU. Ini biasanya kita ingin menampilkan detailnya itu seperti apa sih, ya misalnya kalau orang ya detailnya seperti itu. Kalau misalnya detailnya sepatu, detailnya buah naga gitu ya, pengen close up, yuk gedein, gede banget, gede banget ininya. Itu teknik beberapa istilah pengambilan gambar. Nah, ini sekedar pengetahuan Ibu dan Bapak, karena nanti ada yang bertanya, ada juga kemarin sempat menanyakan istilah-istilahnya untuk pengambilan kamera saya tidak mengerti, atau kemarin melihat contoh ya, ada contoh MCU apa, establish apa gitu kan, establish ada contoh itu tuh ada istilah-istilah seperti ini. Ini yang dimaksud, ya. Itu adalah biasanya ketika penulis naskah itu menuliskan ini istilahnya, ini tulisan seperti ini. Pas ketika dia masuk ke kameramen itu tidak akan bingung lagi, ini harus pakai apa gitu kan, cara ngambilnya seperti apa. Oh, ini cara ngambilnya seperti ini, dan tekniknya seperti ini. Itu istilahnya. Berikutnya adalah teknik pergerakan kamera. Kalau tadi teknik ngambil gambar, sekarang kamera pun ada teknik pergerakan. Yang pertama adalah panning, pan. Itu gerakan kamera ke pinggir, horizontal. Ya. Kalau misalnya dari kiri ke kanan, disebutnya pan kanan. Kalau dari kanan ke kiri, disebutnya pan kiri. Gitu. Jadi kameranya bergerak. Isi gambar pun bergerak. Ini contohnya dari TAMA jadi taman. Gitu kan, bergerak. Itu namanya pan. Lalu ada tilt atau tilting. Ini bergeraknya secara vertikal dari atas ke bawah. Dan posisi kameranya sama di satu titik. Gitu ya. Kita ngambil gambar dari atas ke bawah. Itu tilt namanya istilahnya. Tilting seperti itu. Terus ada zoom. Nah, tadi yang sempat ini sama Pak Muhammad ya kalau nggak salah. Zoom in, zoom out. Zoom itu bergerak. Jadi tekniknya yang digerakkan adalah zoom di dalam kamera. Di dalam kamera itu ada fitur zoom. Terutama kalau misalnya kameranya kamera HP, fitur zoomnya itu mudah digerakkan. Zoom in itu jarak kamera mendekati objek, lebih gede. Kalau zoom out dari jauh, belakang. Assalamualaikum, dalam masa pandemi begini kita begini. Kalau nanti terus tolong harap mengisi. Lalu ada lagi arc. Arc itu pergerakan kamera memutari objek. Gitu. Itu arc biasanya. Tekniknya seperti itu. Nah, itu sedikit tentang teknik pergerakan kamera. Itu saya kenalkan biar tahulah untuk pengetahuan saja ada apa istilah-istilah seperti itu di dalam mengambil gambar. Dan istilah itu
dimasukkan ke naskah. Kalau yang aslinya gitu ya, yang benarannya itu istilahnya itu dimasukkan ke naskah. Ketika ngambil gambar ini, teknik pengambilan gambarnya itu pakai apa? Apakah pakai close up, medium close up, pakai long shot dan segala apa? Itu masuk di naskah. Kalau yang sekarang kita sepakat nggak usah pakai itu, tetapi jelas aja antara visualnya itu akan ngambil apa dan audio akan ngambil apa. Ya, seperti itu. Nah, Ibu Bapak, yang kedua adalah aplikasi Open Camera. Aplikasi Open Camera ini berbasis Android. Yang pertama itu dulu. Sementara belum ada di iPhone. Jadi kalau Ibu Bapak mencari Open Camera di iPhone, ini belum ada. Terus gratis, open source. Gratis. Dan fiturnya upgrade dari aplikasi bawaan. Saya bisa pakai ini kalau misalnya mengambil gambar pakai smartphone, saya lebih suka pakai Open Camera daripada pakai aplikasi kamera bawaan saya. Ya. Nah, ini fitur-fiturnya. Jadi untuk kayak setting segala macamnya itu dipermudah. Dipermudah seperti nah. Kalau misalnya saya pakai kamera bawaan, ketika ingin saya ngatur exposure, itu saya bingung nyarinya. Oh, ini masuk mana dulu ya? Oh, ini masuk sini settingannya, masuk sini settingannya. Nah, kalau pakai Open Camera enggak. Itu sudah ada di situ pengaturan exposure seperti apa. Exposure log pun Habis itu download ya? download Ya, Play Store. di Play Store. Oh ya. Ini Open Camera ini di-download di Play Store. Jadi pas masuk Play Store, cari aja Open Camera, di situ. Ya. Terus, Bu Bapak, untuk pengaturan fitur kamera ini, saya sudah buatkan video. Videonya sudah saya simpan di e-training. Ya, jadi kan kalau melihat gambar susah juga. Nah, menggunakan aplikasi Open Camera, ini video yang saya buat. Termasuk ada beberapa bla 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 lah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya lewat lah. Berapa nama saya Wis. Nanti dilihat sendiri. Nah, ini perlu saya jelaskan yang bisa membantu kita dalam pengambilan gambar ini. Mudah-mudahan bisa membantu lah videonya untuk memahami Open Camera seperti apa dan sebagainya. Secara garis besar biarkan saja setting. Yang saya suka di Open Camera ada gini. Nah, dia punya garis bantu. Garis bantu di aplikasi di handphone kita pun ada, tapi nyarinya susah. Tapi di handphone di Open Camera ini mudah kita mengeluarkan ini. Ini yang sering saya pakai 3x3 ini. Ini namanya rule of third ya, atau aturan 3. Aturan 3 itu ada di dalam gambar, itu ada dibagi 3 bagian, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Jadi ini untuk kita menggait kita posisi sebelah mana sih gambar itu akan diambil. Ibu Bapak, secara teori mata, gambar-gambar itu akan mudah terlihat ketika diposisikan dekat di titik-titik ini. Dekat di titik-titik persinggungan antara garis horizontal dan garis vertikal. Nih di sini atau di antara ini, gitu kan? Atau di antara ini atau di antara ini. Itu lebih mudah dilihatnya oleh mata daripada kita menyimpan gambarnya itu di tengah. Nah, contoh seperti ini, fotonya saya ambil di tengah, mata tuh akan pertama melihat tuh ini dulu. Ketika yang pertama fokus, ini dulu, barulah dia menyesuaikan ke gambar lainnya. Gitu. Atau misalnya ke sini dulu nih mata ngelihatnya, baru dia menyesuaikan. Jadi kadang kalau kita melihat ada gambar video gitu ya, kok nggak tengah-tengah sih? Dia malah di pinggir sini gitu ya, hostnya tuh di pinggir gitu kan. Sebelahnya lebih lebar,
Karena memang itu ada sebuah teknik namanya rule of third, menempatkan gambar tuh enaknya di pinggir-pinggir lah. Di pinggir, nggak di tengah. Nah, itu di open kamera, kita bisa mengeluarkan garis batu ini untuk mengambil gambar seperti apa. Ini nanti Ibu dan Bapak dilihat solusi video yang akan kita pakai. Tutorialnya seperti apa open kamera. 88 seperti ini. Dicobalah ini kalau buat pengalaman baru, misalnya nanti silahkan dicoba menggunakan open kamera itu seperti apa. Ya, di-download untuk yang pakai Android, download saja open kameranya di Play Store. Kalau yang pakai iPhone, nggak ada sih open kamera di iPhone. Ada yang pakai iPhone nggak di sini? Ada Pak, solusinya Pak. Ada ya? Iya Pak. Kamera ini saja, kamera yang... Ya, Pak, gaji guru TK nggak ada untuk buat beli iPhone. Kalau lampu iPhone semua, Bu. Sama Bu, honorer juga nggak ada gaji. Ya sudah, jangan mengeluh puasa. Soalnya sudah. Kan sejuta Bu, sejuta itu selalu jujur dan tawakal. Pakai kamera bawaan saja ya, Pak Andrian ya. Iya Pak, siap. Pakai kamera bawaannya, karena kalau nggak salah iPhone emang lebih fiturnya lebih banyak sih kameranya untuk kamera di iPhone itu. Kalau ini open kamera lebih memudahkan. Oke, itu untuk tentang teknik pengambilan gambar. Jadi saya mengenalkan beberapa tekniknya, ya teknik dan istilah pengambilan gambar. Dan yang pakai Android, coba pakai aplikasi open kamera. Terus yang kedua open kamera, sebentar, ada satu fitur yang saya suka juga di sini. Itu adalah, nah ini dia, exposure. Itu ada di luar. Nah, ini kita masuk ke exposure. Jadi kita bisa di sini kita bisa mengatur intensitas cahaya yang masuk. Nah, intensitasnya bisa langsung tarik. Nah, lebih terang. Gitu. Seperti ini. Nah, di sini kelebihannya open kamera, jadi kita tidak harus cari kemana-mana, tapi kita tinggal klik di sini exposure, dan kita bisa atur intensitas cahayanya. Oke. Ibu Bapak, salah satu di dalam pengambilan gambar video, satu fitur di dalam kameranya yang paling digunakan oleh kameramen, yang paling penting itu adalah exposure, karena itu menyangkut dengan pencahayaan. Ketika misalnya di gambar yang gelap, itu kan si exposure harus diterangkan sedikit gitu ya, lebih cahaya itu lebih banyak yang masuk gitu kalau misalnya tidak ada lighting dan segala macam. Nah, ini paling sering banyak dipakai gitu sama kameramen. Nah, di open kamera ini untuk settingan exposure itu kita bisa tinggal atur. Ini seperti mana sih kecerahan cahaya yang akan kita ambil gitu. Tet. Sebenarnya di sebuah aplikasi bawaan pun ada pengaturan exposure gitu. Cuman di open kamera itu lebih mudah untuk ditemukan. Ya, seperti itu. Itu salah satu fitur yang saya suka di open kamera juga, pengaturan exposure-nya. Mana saya kembali lagi ke PowerPoint. Oke. Sekarang ya, ini pengoperasian aplikasi open kamera. Dilihat ya di YouTube itu sudah saya buatkan videonya. Nanti dipelajari, terus kita diskusikan kalau misalnya ada permasalahan. Berikutnya tips pengambilan gambar video dengan smartphone. Nah, Ibu Bapak, untuk pengambilan gambar video itu pakai landscape ya. Jangan portrait kayak gini, jangan. Begini ngambilnya. Landscape. Kan sekarang mah paling suka kan begini ngambil video. Sebenarnya ini akan membuat videonya tuh kaku karena sisi kiri dan sisi kanannya kepotong.
yang paling enak ngambil video untuk kepentingan video itu adalah landscape seperti ini. Ngambil gambarnya gitu. Itu akan gambarnya lebih hidup nanti kita melihatnya. Pandangan lebih luas. Ini situasi tentang apa? Ini bagus. Jadi pakai yang begini. Jangan portrait. Ya. Itu yang pertama, pakai landscape. Yang kedua, kalau misalnya Ibu dan Bapak ketika tadi ada host gitu ya, terus ditampilkan, misalnya ngambil gambar sendiri, usahakan yang namanya kamera itu stabil, kalau dipegang sama tangan itu stabil, jadi jangan pakai satu tangan, biasanya satu tangan suka begini, pakai dua tangan dia ngambil kamera, pakai dua tangan, biar stabil, ngambilnya, ya. Kalau misalnya kita sendirian gitu ya, udah gitu, yang ngambil kamera kita, ya artisnya kita, ya editornya kita gitu. Ada juga kan yang serba kita semuanya gitu ya. Pakai alat bantu. Ya jelas pakai alat bantu. Saya kemarin bikin sebuah alat bantu yang ini ya. Aduh. Kemarin saya nemu pulpen. Pulpennya itu di belakangnya ada penyangga buat HP-nya. Tak gitu kan. Jadi kita bisa simpan tak HP-nya seperti itu. Kalau yang punya tripod, misalnya kayak gini, ada tripod, pakai. Kalau yang punya, kalau enggak, jangan maksa lah, jangan maksa. Tapi ini saya beli murah sih, cuma 35 ribu. Gitu kemarin. Murah juga nih, lumayan. Dan secara fungsionalitas ini bagus juga gitu kan. Tripod ini punya yang begini. Terus saya kemarin bikin dari kardus, Bu. Cuma saya nggak tampilin sekarang, saya di mana ya? Saya lupa lagi ngambilnya, nanti susah lagi, nyari lagi. Kardusnya saya bikin segitiga, terus di pinggir kardusnya itu ada kayak buat sandaran handphone. Terus saya simpan di situ si handphonenya. Tak, simpan kardusnya di depan. Yang penting si handphone bisa berdiri lah, smartphone bisa berdiri. Gitu. Tak, simpan di mana berdiri. Jadi tujuannya stabil, gitu. Silahkan alat bantunya apa saja yang akan dipakai, pakai. Gitu. Ada yang pakai tripod lebih gila lagi nih. Sini saya buat tripod ini ya, kalau ada yang punya ya pakai saja lah. Tapi ini mah mahal, jangan maksa tiba-tiba karena diklat ini harus beli tripod, jangan. Ya, gunakan semua peralatan yang ada agar tujuannya adalah membuat kamera itu stabil ketika ngambil gambar. Nah, lalu ambil gambar sesuai scene. Ya. Jadi nanti penggabungan gambarnya biar dilakukan saja pada saat editing video. Jadi ketika scene pertama tentang ambil gambar ini, ambil gambar dulu scene pertama, cut. Simpan dulu, berarti itulah scene pertama. Cut dulu, terus ambil lagi scene kedua, cut gitu. Ya. Seperti itu, ambil gambar tiap scene-nya. Ini saya baru melihat Bu Yudit ini, tadi mah nggak kelihatan gambarnya. Assalamualaikum Bu Yudit, selamat siang ya. Dari Buleleng ya Bu Yudit. Oke. Oke Bu Yudit. Tips berikutnya tentang pencahayaan. Ibu dan Bapak, untuk pencahayaan kita coba yang namanya atur exposure. Exposure yang tadi ya. Lalu jangan ngambil gambar ketika kitanya sedang membelakangi sumber cahaya. Jadi jangan mungkin dari suaranya terputus-putus ya. Siapa yang ini? Ya, mudah-mudahan penjelasan saya terdengar ya dan lancar di tempat Ibu dan Bapak. Tapi kalau enggak nanti rekamannya kan ini sama Pak Dedi sedang direkam, terus nanti saya akan simpan di itu, dia training. Jelas kok, Pak. Oke, sip. Ibu Bapak hindari yang namanya backlight. Kalau misalnya memang itu tidak tujuannya kita bukan ngambil gambar backlight, karena memang
ada satu teknik memang sengaja untuk ngambil gambar backlight dan itu memang untuk art gitu ya, untuk seni. Tapi untuk kita, apalagi video pembelajaran, hindari yang namanya backlight. Jadi kita membelakangi sumber cahaya, kamera kita di depan gitu. Nanti akhirnya begini, hasilnya hitam. Ini adalah yang backlight yang jelek. Ya, itu hindari. Jadi hindari menghadap langsung ke cahaya. Terus hindari pengaturan penggunaan ini nih. Penggunaan LED flash di dalam kamera smartphone ya, kamera smartphone. LED flash itu hindari, soalnya nanti hasilnya suka jelek. Wah, ini saya kurang terang, pakai flashnya lah, cina. Pakai flash kayak gini, ini jangan. Nah, nanti hasilnya kurang bagus. Lebih baik pakai cahaya yang natural saja. Lalu ada pengaturan zoom, kan di kameranya tuh ada zoom ya di HP. Zoomnya diperbesar, diperkecil. Untuk pengambilan gambar, kurangi penggunaan zoom di dalam kamera smartphone. Khusus smartphone ya, pengaturan zoom itu. Kenapa? Karena zoom dalam smartphone itu dia pakai aplikasi. Ketika kita gedein, gambarnya jadi bintik-bintik atau ada banyak noise gitu. Kecuali kalau kita pakai kamera yang DSLR atau kamera mirrorless atau kamera yang beneran, itu mah soalnya zoomnya pakai lensa dia, net gitu ya. Zoomnya pakai lensa, jadi di zoom segede apapun gambarnya bagus. Gitu. Kalau yang untuk kamera HP janganlah pakai zoom. Kalaupun misalnya ingin memperbesar ya deketin aja kameranya ke objek yang di ininya. Kalau misalnya ingin menjauh, jauhkan si kameranya dari objek. Itu tips. Oke. Ibu dan Bapak, tugasnya sekarang nanti ambil ya, mulai ambil video pembelajarannya, kita ngambil video ya, sesuai dengan naskah yang sudah dibuat. Tadi saya sudah memasukkan saran tentang bagaimana perbaikan tentang naskah. Terutama saya suka kalau misalnya kita membuat video pembelajarannya untuk anak-anak kita sendiri. Jadi kita sapa ya, biar interaktif video kita dengan anak-anak kita. Terus ambillah, sekarang kita mulai pengambilan gambar. Terus bagi yang menggunakan iPhone, gunakan aplikasi bawaan iPhone-nya untuk ambil gambarnya. Kalau yang pakai Android, pakai yang open camera tadi, dicoba yang open kameranya. Ya, ininya di Play Store, ada Play Store. Nah, tugas yang dikumpulkannya itu bukan ngambil gambarnya, tapi nanti hasilnya. Ya, hasilnya. Jadi setelah ngambil gambar, nanti langsung masuk kepada editing, kepada video editing. Ini saya jelaskan juga. Ini kita punya waktu nggak? Masih punya waktu nggak? Pak Dendi, kita masih punya waktu? Masih ada Pak, sampai jam 11 kita dibuka ini. Oh iya, sip. Jadi masih banyak. Ini saya jelasin juga sekaligus tentang editing lah ya. Karena editing sebenarnya untuk besok, cuman ini kebetulan karena kita besok itu tidak ada Vicon, kita ada chatting seperti kemarin, di chatting juga lumayan rame, asik. Tapi biar ada visualnya, tentang editing dulu saya kenalin. Sebentar, ada pertanyaan dulu Bu nggak buat ngambil gambar? Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan. Apakah harus pakai kayak Master pakai green screen itu, Pak? Enggak, kalau bebas, enggak? Bebas. Jadi enggak harus gitu toh, dimanapun kita bisa. Oh iya, nggak usah pakai green screen. Nggak usah pakai green screen. Bebas aja. Oke. Malah saya lebih suka kalau misalnya di taman gitu ya. Background-nya nggak hijau, bukan hijau green screen, tapi hijau alami. Oke. Saya lanjut ya. Ibu Bapak, untuk video editing kita pakai Filmorago. Punya, berarti download dulu ya Pak ya? Download. Ya, download semuanya. Tadi open kamera download, Filmorago download. Karena yang sedang saya terangkan di sini adalah Filmorago.
Ini pembelajaran kita nanti menggunakan film Morago, terus nanti ada penugasan apa dan refleksi apa. Setidaknya kita tahu melakukan editing menggunakan smartphone itu seperti apa, dan kita paham menggunakan film Morago seperti apa. Editing film menggunakan aplikasi film Morago. Ibu dan Bapak, yang saya suka dari film Morago itu versi berbayarnya namanya film Mora, versi gratisannya namanya film Morago, dan itu ada di smartphone. Nah, meskipun ada watermark, tapi watermarknya ada di belakang. Jadi secara keseluruhan gambar itu kita tidak akan terganggu sama tulisan-tulisan yang this video made by, nah nggak akan keganggu sama itu. Semuanya semuanya itu sama ini kita videonya tuh utuh. Hanya di belakang saja keluar yang namanya logo film Morago, udah aja. Jadi secara fungsional video kita tidak akan terganggu sama tulisan-tulisan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini salah satu aplikasi yang populer juga, sama kayak Viva Video, KineMaster, Film Morago pun sama. Ya, aplikasi yang mudah digunakan di dalam smartphone, untuk video editing. Nah. Ini cara-caranya sudah saya masukkan, termasuk video pembelajaran pun sudah saya buat. Nanti ini di sesi editing, ya, nanti di sesi editing. Jadi ini di materi ini referensi cepatnya seperti apa. Jadi untuk membuat video baru, kita klik apa? Klik ini, gitu kan? Keluar ini, masukkan berkasnya, dan jumlahnya nanti ada di sini, jumlah berkas-berkasnya nih. Tambahkan ke proyek, klik next. Ya. Terus, nah, di sini nanti di film Morago, ini ada urutan klipnya. Kalaupun misalnya aduh urutan klipnya itu kurang tidak berurutan gitu ya, salah urutannya. Tinggal klik, tahan, terus geser. Ini nambah-nambah untuk menambahkan klip baru. Terus editing klip. Nah, di film Morago ada kita bisa memotong klip, potong klip atau cut. Film Morago saya itu pakai bahasa Indonesia. Saya suka bahasa Indonesia di handphone saya. Jadi aplikasi-aplikasinya istilahnya bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris nanti sesuaikan aja lah istilahnya. Kayak potong klip itu mungkin cut gitu ya di bahasa Inggris. Kalau crop itu sama. Kalau motong klip itu kita membuang bagian-bagian yang tidak di ininya. Biasanya kalau misalnya saya ngambil video begini, Bu. Saya ngambil video sendirian. Terus sebelum saya memulai itu saya kasih dulu keterangan ke videonya. Ini video pengambilan percobaan pertama dan scene yang pertama. Gitu dulu saya. Udah gitu barulah saya mulai berbicara. Mulai dengan naskah yang itu. Jadi pas ketika masuk editing, ini saya tahu, oh ini video yang keberapa ya? Oh ini video pertama, sesi pertama. Oh ini yang tadi gagal. Oh ini yang tadi bagus. Kayak gitu. Biasanya saya gitu dulu kalau misalnya ngambil. Kalau misalnya di perfilman, suka ada yang clapper. Gitu ya. Ada tulisan scan 1, scan 2. Nah itu untuk menandakan ini video keberapa dan scan keberapa saya ngambil. Nah nanti pas ketika di editing, itu akan dihapus gitu sama kita, kan itu tidak diperlukan. Memakai fitur potong klip ini kalau di film Morago ya. Terus ada fitur crop gitu kan. Crop itu nanti si gambarnya kita bisa perbesar. Cuman kalau misalnya di dalam video, fitur crop ini jarang banget digunain karena ini akan mengganggu hasil video. Hasilnya tuh jadi jelek gitu. Berbeda kalau misalnya dalam gambar digital still image gitu ya, resolusinya udah memang tinggi gitu. Pas ketika di crop gede pun masih bagus gitu. Tapi kalau di video itu enggak. Ketika crop biasanya gambar jadi jelek. Oke, terus ada fitur subtitle. Nah, subtitle itu kita bisa memasukkan teks di dalam editing videonya.
video klip kita. Ada lagi di Filmora Go itu ada picture in picture, kita masukin gambar di atas gambar gitu ya. Misalnya tadi itu ada apa ya? Saya kepikiran. Buah naga misalnya. Buah naga mah tinggal di gini, ini buah naga. Kalau misalnya nggak ada buahnya, tinggal tek, misalnya mau menampilkan gambar buahnya di sini. Itu PIP, picture in picture. Ada fitur voice over. Voice over itu kita menimpa atau memasukkan suara kita sendiri di gambar kita gitu. Ada gambar bisu berjalan, kita ingin masukin suara kita, tambahin. Nah, di audio mixer itu kita bisa mengatur suara-suaranya, suara-suara apa aja yang keluar, atau suara apa yang dikecilin dan suara mana yang akan diperbesar. Audio mixer. Nah, terus ada efek klip juga. Nah, ini sedang booming ya, apalagi anak-anak muda sekarang di Instagram gitu ya. Pas bikin video ada efek-efek booming, wing gitu kan. Terus ada tiba-tiba ada bintang jatuh, wing gitu. Tapi untuk kepentingan video pembelajaran diminimalisir lah efek ini, karena untuk secara fungsionalitas, saya tutorial dan segala macam ini nggak banyak berguna. Kalau hanya untuk gaya-gayaan mungkin asik melihatnya, ya. Hindari dikit lah. Kecuali kalau misalnya ketika kita ingin menampilkan gambar yang lucu gitu ya, tiba-tiba terus membuat si pemirsa itu kaget-kaget gitu, bisa pakai efek. Weng, efek gitulah. Bisa. Tapi di Filmora Go sudah ada. Oke. Ada judul, itu untuk menampilkan judulnya. Jadi kita bisa nambahin judul, judulnya sendiri sudah bisa disimpan di sini. Terus ada pengaturan kecepatan, ini seperti apa. Terus nanti putar itu, videonya kita bisa bolak-balik atau di flip, gitu ya. Itu fitur-fiturnya. Gambar-gambarnya pun bisa kita atur. Duplikasi klip, nah duplikasi klip kita menduplikat. Ini biasanya kita pakai juga sih duplikat, saya suka banyak pakai. Menduplikat klip. Nah, ini fitur-fitur yang ada di Filmora Go. Tadi saya berbicara kenapa videonya itu kita pakai per scene ya, scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Jadi nanti pas ketika masuk di dalam editing itu udah jelas scene 1 itu nanti tentang bicara apa, scene 2 bicara apa, scene 3 bicara apa. Dan kita tinggal satuin. Ininya apa sih ininya. Lebih mudah begitu daripada kita mengambil satu sekaligus 4 scene, pas ketika ada salah di tengah, itu pusing kita motongnya seperti apa. Motongnya akan kesusahan, akan kesulitan. Ya, itu salah satu tipnya. Berikutnya di Filmora Go ada tema kayak apa ya, kayak template lah. Untuk tema 80-an keluarlah yang namanya ya efek dan segala macam di 80-an. Tetapi di dalam video pembelajaran jangan dipakailah tema ini. Jangan dipakai. Ini hanya fitur yang disediakan oleh Filmora Go. Nah, memasukkan musik pun sangat paling mendasar. Bagaimana caranya memasukkan musik? Ada fiturnya di Filmora Go. Jadi kita bisa memasukkan musik yang preset, itu yang disediakan oleh Filmora Go-nya langsung ada. Dan ini kita bisa pakai gratis. Terus downloaded itu adalah musik yang pernah kita unduh dari toko-tokonya Filmora Go. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Bisa dipakai gratis gitu ya. Tapi ada yang punya hak cipta. Nah, perpustakaan saya itu adalah musik-musik yang ada di dalam smartphone kita. Ya. Jadi kita memasukkan musik itu seperti apa? Video tutorialnya sudah saya masukin. Nah, ini efek transisi ini. Kemarin ada yang bertanya, transisi itu apa sih? Saya nggak tahu. Nah, transisi itu adalah perpindahan dari
Pindahan dari satu klip ke klip lainnya. Jadi kayaknya bisa di mute aja yang ini sama Pak Dendi. Oke. Jadi misalnya dari klip satu dan ke klip lainnya itu pas ketika pindah ingin ada efek dulu. Misalnya efeknya itu biar lembut lah atau gimana. Ini kita pakai transisi. yang sering saya pakai itu BNW, black and white, itu dari transisi gelap ke terang. Atau dissolve. Itu yang sering saya pakai, sering banget saya pakai daripada efek-efek yang lainnya. Dissolve itu kayak gambarnya itu menimpa gitu ya. Yang satu pas ketika ngambil gambar, perpindahan gambar yang satu ke gambar ini, timpa dulu baru ke gambar yang berikutnya. Dissolve seperti itu. Itu ada efek transisi, gimana caranya ada di videonya, tinggal dipelajari. Terus ada rasio potong, fitur rasio potong. Jadi dia menyediakan, si Filmora bisa menyediakan 1, 2, 3 rasio potong. Ada 1:1 bujur sangkar, ini biasanya di video yang disimpan di Instagram. Rasio standarnya adalah 16:9. Atau yang sinematis nih 21:9, lebih pendek lagi si gambarnya. Nah, nanti bisa nyimpan proyek dan bisa langsung disimpan ke YouTube, ke Facebook gitu ya, ke WhatsApp itu bisa langsung di untuk yang Filmora. Ibu dan Bapak, sebenarnya saya tidak mau membatasi ya, mau pakai apa saja ketika ini. Cuman karena di sini saya akan menjelaskan masalah teknik editing video, makanya pakai Filmora gitu ya. Biar karena ini saya mengajarkan bagaimana video editing. Gitu. Kalaupun misalnya yang suka pakai KineMaster, cobain deh Filmora seperti apa, biar nanti ada perbandingan. Saya suka pakai apa nih? Oh, saya mah sukanya pakai ini daripada ini, karena nanti itu subjektif. Untuk yang namanya video editor itu subjektif di aplikasi. Saya aja punya 4 aplikasi video editor di komputer saya. Dan semuanya saya gunain buat kepentingan yang beda-beda. Karena kalau misalnya saya ingin gambar ini, saya suka pakai editor yang ini. Jadi dicobainlah Filmora seperti apa ya. Yang biasa pakai video editor yang lain. Kayak tadi Bu Sulistia udah jago KineMaster kayaknya nih gitu. Bu Sulis. Bu Swatun gitu ya, udah bicara KineMaster nih, jago-jago. Coba Filmora. Biar perbandingan aja lah, mumpung lagi pelatihan toh. Gitu ya. Oke, tugasnya yaitu tadi, nanti video yang sudah diambil, diedit pakai Filmora Go, terus ini yang nanti menjadi pertimbangan saya adalah bagaimana kesesuaian isi video dengan naskah yang dibuat. Maksudnya jangan terlalu ekstrim banget perubahan ketika saya membuat naskahnya buah naga, menjelaskan buah-buahan, yang dibuat videonya malah menjelaskan tentang apa transportasi gitu kan, jauh banget gitu, buah-buahan dan transportasi gitu. Jangan. Terus nanti saya lihatlah sedikit tentang teknik pengambilan gambarnya seperti apa. Terus materi sesuai dengan pembelajaran untuk anak didik kita. Nah, makanya saya akan lebih cenderung memperhatikan ibu dan bapak ketika videonya menyapa anak didiknya, itu akan saya lebih suka itu. Gitu. Terus nanti pengumpulan tugasnya, pengumpulan. Saya banyak typo ya ternyata. Kemarin juga banyak typo nih. Pengumpulan tugas nanti tetap ada di tempatnya pengumpulan tugas tagihan dan LK. Nah, ini garis miring, harusnya garis miring malah tanda tanya lagi. Maaf ya. Di pengumpulan tugas hasil video pembelajaran. Tapi ini nanti sampai akhir pembelajaran ini masih dibuka lah sampai nanti sebelum tes akhir paling lambat. Sehari sebelum tes akhir itu, atau sehari sebelum Vicon biar kita bisa mereview ya. Sebelum Vicon terakhir harus dikumpulin. Jadi pas Vicon kita review sama-sama hasil-hasilnya. Ya. Untuk video pembelajarannya. Untuk ini. Ini kenapa ini sebenarnya materinya harusnya untuk besok. Kenapa saya sampaikan sekarang, mumpung lagi video conference dan bisa melihat langsung. Jadi besok pas ketika chatting,
Itu kita tinggal penguatan saja, terus tinggal mendiskusikan hal-hal yang menjadi hambatan. Itu saja. Ada pertanyaan? Ibu dan Bapak? Mau bertanya, Pak? Oke. Silakan, Pak. Ya, saya sempat tadi download Filmoragonya tadi. Ternyata pas dicoba untuk masuk video itu masih ada watermarknya di bawahnya, Pak, di bawah kanan, di bawah kanan pojok. Nah, untuk dihapusnya itu dia harus berbayar, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Nah, itu versi iPhone ya? Iya, Pak. Oh, aduh, beda berarti. Saya belum mencoba sih soalnya yang iPhone. Jadi nggak apa-apa, Pak? Apa gimana, Pak? Apalah. Berarti dia bikin untuk iPhone-nya, kalau iPhone gitu ya, beda ya. Kalau Android enggak, Android itu di belakang. Siap. Ya wes, nggak apa-apa yang iPhone begitu lah. Biar ini saya nggak punya iPhone juga sih, gitu. Terima kasih, Pak. Oke ya. Jadi nggak saya coba untuk di iPhone. Ada lagi? Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Waduh, saya rasa udah mudah-mudahan bisa difahami. Nggak tahu dipahami, nggak tahu dibingungi nih. Kalau gambar-gambar berarti boleh ambil dari Google kan, Pak? Gimana, Bu Solistia? Tadi kan ya, saya kan langkah-langkah sikat gigi. Saya kan berarti boleh ngambil gambar dari Google kan? Nggak apa-apa toh? Boleh, boleh ambil gambar dari Google. Saya anjurkan, bukan saya anjurkan. Ini mah tips ya. Saya biasa ngambil gambar dari FreePic, itu gratis. Kita tinggal nyantumin aja sih sumbernya, sumber FreePic gitu aja. Bisa di akhir, misalnya di akhir video, ibu ngambil sumbernya, gambar diambil dari FreePic, misalnya gitu. FreePic itu gambarnya gratis, Bu. Jadi itu bisa disebarin asal kita, kalau misalnya ibu tidak langganan ya, itu asal kita menyantumkan sumbernya saja. Kalau kita berlangganan, itu bebas kita gunakan semaunya. Bebas digunakan semaunya. Kalau yang langganan gitu, kita bayar. Ini Pak Maranto. Oh, ini nih tantangan Pak Maranto nih, anaknya tunanetra. Daftar pustakanya itu, Pak. Gimana? Videonya itu. Aduh. Gimana, Pak? Untuk menampilkan yang kayak daftar pustakanya itu sebenarnya di sebelah mana? Masuk ke video atau enggak? Enggak. Di pembelajaran videonya itu enggak ditampilkan. Tapi biasanya di akhir video itu ada kita citation atau kita menampilkan terima kasih kepada suka ya begitu ya. Kalau kita melihat video terima kasih kepada, nah itu sebuah penghargaan. Nah, daftar pustaka bisa disimpan di situ. Video pembelajaran ini bersumber dari pustaka ini, gitu. Berarti kita menentukan sebuah penghargaan kepada video kita bahwa kita pustakanya dari situ, dan itu di akhir, Pak. Tidak di sepanjang video. Di akhir. Kayak tadi Bu Sulis nih, Bu Sulis ngambil gambar dari FreePic. Nah, sumbernya jangan di setiap gambar video, tapi di akhir saja. Di akhir video, kasih kita citation, penghargaan buat orang yang membantu kita. Terima kasih kepada FreePic, atau sumber gambar berasal dari FreePic, misalnya seperti itu. Di akhir. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Gimana? Tulisan aja nggak apa-apa ya? Tulisan aja. Nggak usah pakai gambar, tulisan kok. Tulisan saja. Tulisan, terima kasih kepada bla bla bla. Kan suka ada begitu ya, kita ngeliat film juga ya. Supaya tidak mengganggu pembelajaran juga, Pak Wisnu ya. Oh iya, betul. Artinya kalau di belakang kan lebih jadi satu kaligus aja. Jadi kalau gitu kan, kalau misalnya di tiap scene itu ada kan jadi agak sedikit mengganggu. Mungkin gitu Pak Wisnu ya? Ya betul, tidak mengganggu video kita. Oke, ada lagi, Ibu? Ya, silakan, masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi ini sebelum waktunya habis. Jadi silakan kalau ada yang ingin ditanyakan,
mumpung sedang ini ya, sedang pikon gitu. Kalau ini akan sangat sulit kalau misalnya melalui teks saja. Ayo silakan Bu, Pak. Tapi Pak Dedi, teks aja Ya. kita kemarin ramai kok. Oh iya, Jelas tuh ramai sekali. setidaknya kalau sekarang kan bisa terlihat gitu Pak Wisnu. Biar kelihatan Pak Dedinya lah. Ya silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya ini memang antara sudah jelas dan antara sudah bingung. Nggak apa-apa lah, karena kita belum nyoba juga sih film Marago seperti apa. Video pembelajaran yang saya buat itu tentang fitur-fiturnya ya. Saya sebenarnya sedang membuat satu lagi, ini tentang saya nanti demo. Saya edit video saya pakai film Marago. Nanti saya sampaikan videonya, pembelajarannya. Kalau nggak hari ini, ya mudah-mudahan sore ini jadi. Besok lah saya, minimal besok untuk demo. Tapi jangan nunggu demo langsung, nunggu demo dulu. Bekerja, enggak, jangan ya. Saya juga ini udah ditunggu lagi nih pekerjaan yang lain. Jadi jangan nunggu saya, ambil dulu aja gambarnya. Baik, jadi dikerjakan dulu. Nanti misalnya Pak Wisnu mengirimkan itu nanti sebagai apa ya? Sebagai referensi mungkin gitu Pak Wisnu ya. Karena untuk ininya kayak video pembelajaran sama pembelajaran sudah saya simpan di ini, sudah saya simpan di training. Sudah simpan di training. Nanti kita di forum diskusi aja lah di ini kan. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya mau bertanya Pak. Ya silakan. Pak, ini kan rencana saya pengambilan videonya seperti kata Bapak itu kan di alam terbuka. Nah, biasanya kan kendalanya itu adalah di suara yang masuk itu Pak. Biasanya kebanyakan suara luar itu kan masuk ke, apalagi kita pakai HP kan Pak ya. Dan juga kualitas suara nanti yang dari host masuk ke HP juga kadang-kadang terganggu. Jadi rencana saya nanti kemudian kalau suaranya agak kualitasnya kurang bagus itu akan saya dubbing Pak. Boleh. Kalau ada di Filmora ada ini kan ada fitur dubbing. Ya saya lihat tadi sih Filmora ada fitur dubbingnya karena saya kebiasaan pakai KineMaster Pak. Oh ya, voice over ya. Belajar bukanya. Ini mah buat perbandingan aja nanti ya buat Bapak ya, KineMaster gimana, Filmora gimana, biar kenalan kan lebih banyak aplikasi yang ditahu kan nanti lebih banyak juga nanti pengetahuan yang didapat ya, gitu ya. Oke. Jadi saya nanti rencananya mau pakai dubbing itu Pak. Oke, bagus, nggak masalah. Ya, Pak. Ada lagi? Ya silakan. Ada pertanyaan lagi? Oh, ada nih, kecil. Siapa ini? Tapi suaranya kecil di saya. Ibu Cucu Bu ya yang mau bertanya. Silakan Bu. Oh, saya nggak perlu ada chatnya. Bagus Bapak. Nggak apa-apa Bu. Jelas kok. Mau nanya tentang pembuatan video. Kalau misalkan kita membuat video melibatkan anak kecil itu boleh apa tidak ya Pak ya? Gimana? Pembuatan video. Kalau misalkan saya gitu melibatkan anak kecil boleh apa tidak? Oh, boleh. Nggak apa-apa kalau misalnya dengan anak-anak yang lain, nggak masalah. Nggak masalah kok. Misalnya mau drama tadi ya, ada drama dengan pemain yang lain, misalnya mau dengan siapa Nicholas Saputra ya nggak apa-apa, mau dengan Dewi Sandra nggak masalah. Silahkan. Tapi mungkin nanti kan di sini kita punya ada satu sesi tentang publikasi ya, publikasi. Nanti deh, karena di publikasi itu kita simpan di YouTube, tapi di YouTube itu kita bisa setting untuk publik, untuk privat, jadi konsumsinya kita bisa atur. Karena kalau misalnya melibatkan anak, apalagi anak orang lain, kan kita harus izin ke orang tuanya, terus anaknya seperti apa. Apalagi anaknya misalnya anak yang kita
YouTube pun melindungi tentang proteksi anak ini kan dilindungi gitu. Nah, jadi untuk publikasinya aja nanti kita atur ini untuk siapa sih? Hanya untuk kepentingan pribadi, privat, atau misalnya untuk dipublikasikan. Harus dipikirkan kalau buat anak. Tapi untuk membuat video untuk dengan anak nggak masalah. Nggak masalah kalau pembuatannya, ya. Yang masalah itu publikasinya nanti, gitu. Ya, oke. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, saya rasa mungkin bisa ditutup, Pak Dendi. Kalaupun misalnya nanti ada permasalahan yang lain, ya. Oke. Toh kita bisa ada forum diskusi ya. Saya lihat kemarin diskusinya aktif. Memang ada beberapa pertanyaan di forum diskusi yang memang sudah dijawab pada saat chatting. Gitu. Jadi saya nggak jawab lagi. Lalu di dalam forum diskusi ini, yang menjawab, saya akan menempatkan diri di belakang dulu Pak, Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak nanti akan berdiskusi, yang akan saling memberikan pengalaman dan memberikan masukannya terhadap teman yang lain. Ini saya akan tidak akan langsung blend gitu ya, saya akan di belakang dulu. Pak pun misalnya sudah pada saatnya tertentu, mungkin saya akan masuk gitu, baru masuk di dalam forum diskusi menanggapi. Tapi forum diskusi Ibu dan Bapak selalu saya buka, gitu, selalu saya buka, cuman saya tidak akan langsung menanggapi. Gitu untuk diskusi. Saya inginnya diskusi ini yang didiskusi adalah Ibu dan Bapak. Ya, untuk saling menguatkan dan berbagi pengalaman. Terutama misalnya di Timika nih, di Timika mas saya pengalamannya seperti ini gitu kan. Beda dengan di Makassar atau beda dengan di Gresik kan, berbeda-beda pula gitu ininya. Ya. Mungkin itu dari saya untuk sesi sekarang. Saya serahkan lagi ke Pak Dendi untuk apa? Selanjutnya nanti kita manfaatkan forum diskusi dan chatting dan WAG. Silakan Pak Dendi. Baik. Terima kasih Pak Wisnu yang sudah menjelaskan secara gamblang ya semua yang berkaitan dengan bagaimana cara pembuatan video. Nah ini mungkin saya mengingatkan lagi karena masih supaya tidak bingung di Bapak Ibu untuk jadwal, saya lihat di jadwal yang sudah diterima Bapak Ibu untuk tanggal 16 itu masih berkaitan dengan, karena di sana tidak ada Pak ya Bu, kalau dilihat tanggal 16 kok kosong, itu bisa digunakan untuk pembelajaran sebelumnya atau bisa digunakan untuk edit mungkin ya atau pembuatan video. Karena jadwal kita selanjutnya itu adalah tanggal 17 Pak Wisnu ya. Pak Dendi, ya sedikit. Jadi jadwal itu bukan kosong. Oke. Ya maksudnya tidak secara khusus gitu. Belajar mandiri. Jadi kan mengambil gambar butuh waktu, mengedit video butuh waktu. Ini belajarnya mandiri nanti Ibu Bapak. Dan saya tidak secara khusus gitu kan. Ya. Tanggal tapi kalau misalnya chat itu bisa dilaksanakan setiap saat Pak Wisnu ya. Di forum diskusi Pak bisa setiap saat. Ya, setiap hari. Forum diskusi. Kemudian yang Pikon untuk selanjutnya itu tanggal 18 Mei, artinya hari Senin ya. Hari Senin. Jamnya sama, jadi jangan sampai lupa. Jadi kalaupun misalnya ini mungkin sekedar ini juga apabila penggunaan laptop yang agak sedikit, karena tadi ada yang masuk, kemudian ada yang bahkan tidak ada suara Pak Wisnu tadi itu. Gambar keterima tapi suara nggak kedengaran. Itu bisa juga menggunakan handphone, bisa. Syukur-syukur bisa menggunakan laptop karena kan kalau pakai handphone bisa pegal juga gitu kan selama 2 jam. Tips saya sih Ibu, ya. Kalau misalnya pas ketika begini sinyalnya agak kurang bagus, videonya matikan, nggak apa-apa, cuma suara aja yang kedengaran gitu. Itu biasanya ya. Soalnya video tuh kuotanya lebih gede, jadi biar menghemat kuota juga. Menghemat ya. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan Pikon kita kali ini kita cukup sampai di sini. Sekali lagi,
setiap informasi akan saya sampaikan melalui grup WA, jadi apapun itu bisa di sana. Mungkin begitu saja, Pak Wisnu. Ibu Imas ada tambahan, Bu Imas? Cukup mungkin Pak Dendi, silakan langsung ditutup saja. Iya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi pada Pikon selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 mulai jam 9 pagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang.